Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sultan Arsalan. Pada kali ini kita masih membahas berkaitan dengan Siddiq. Kalau kemarin Siddiq tentang Abu Bakar As-Siddiq yang beliau membenarkan semua yang datang dari Rasulullah SAW. Walaupun mungkin secara logika akal itu tidak nyambung, tapi beliau membenarkan semua yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, adapun hari ini, pada kali ini kita akan membahas masalah Siddiq yang berkaitan dengan masih Abu Bakar Siddiq dan peristiwa-peristiwa setelahnya. Yaitu yang pertama, seusai penandatanganan perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu sendiri bahwa peristiwa perjanjian Hudaybiyah berawal dari Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk haji ke Mekah Al-Mukarramah. Tetapi kemudian ternyata orang-orang musyrik Quraisy mengetahui rencana Rasulullah SAW dan mereka berusaha untuk melarang Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya kemudian Rasulullah berhenti di Hudaybiyah, kemudian mengutus sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menghadap ke musyrikin Quraisy. Maka berangkatlah Utsman bin Affan dengan menemui paman Rasulullah SAW bernama Abbas. Setelah menemui Abbas, kemudian Abbas mengumumkan di bawah Ka'bah dengan mengatakan, "Wahai Quraisy, ini ada Utsman bin Affan. Beliau sekarang berada dalam genggamanku, atau beliau sekarang berada dalam keamananku, dalam perlindunganku. Dan Utsman ini membawa sebuah pesan dari pimpinannya Muhammad." Ya, akhirnya kemudian Utsman menyampaikan pesannya Rasulullah SAW bahwa Rasulullah dan para sahabat ingin masuk ke Mekah dalam rangka ingin melakukan ibadah haji, bukan untuk berperang. Namun kenyataannya ketika selesai menyampaikan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kembali bersama pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abbas, masuk ke rumahnya Abbas dan seterusnya dalam perlindungannya beliau. Ternyata para tokoh-tokoh musyrikin Quraisy ini mereka melakukan perkumpulan secara singkat mendadak. Setelah itu disepakati untuk menyebarkan berita bohong dengan mengatakan Utsman terbunuh. Dan ternyata betul, berita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, yang akhirnya kemudian Rasulullah berada di bawah pohon yang besar, kemudian memanggil kepada para sahabat yang ikut bersama beliau di Hudaybiyah dan mengatakan, "Wahai kaum, siapa yang ingin surga, datanglah kemari untuk berbaiat melakukan tuntutan atas kematiannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu." Akhirnya terjadilah bai'ah Ridwan namanya. Nah, ternyata di situ dikatakan isi baiatnya itu bahwa mereka ingin menuntut atas kematiannya Utsman walaupun nyawa taruhannya. Nah, mendengar dari berita ini, musyrikin Quraisy bingung karena pengalaman pahit yang selalu berperang melawan Rasulullah SAW selalu kalah. Maka diutuslah beberapa kali dan beberapa orang
Yang akhirnya intinya dalam yang kesekian kalinya itu Suhail bin Amru datang menemui Rasulullah SAW, kemudian terjadilah perjanjian damai. Nah, sepintas isi perjanjian itu sangat merugikan kaum muslimin. Karena di antaranya isi poin dari isi perjanjian itu, satu, bahwa rencana haji tahun ini harus ditunda. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya boleh haji tapi di tahun depan. Tahun ini nggak boleh. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi sejak terjadinya tanda tangan perjanjian Hudaybiyah itu, sejak itu selama 10 tahun ke depan Rasulullah SAW tidak boleh ada saling perang antara kubu Rasulullah dengan musyrikin Quraisy. Kemudian yang ketiga, orang Islam yang masih berada di Mekah dilarang bergabung ke Madinah. Tetapi apabila ada orang kafir atau musyrikin Madinah yang ingin gabung ke Mekah, dipersilahkan. Ini sangat membahayakan sekali atau sangat memberatkan sekali. Nah, ini salah satu contoh 3 poin yang isi dari isi surat perjanjian itu, sehingga sampai-sampai para sahabat agak marah, kecewa dan sebagainya. Begitu selesai perjanjian, kemudian sampai Umar sendiri bertanya, "Anta Rasul am Muhammad?" Ya. Ini kamu melakukan tanda tangan ini sebagai seorang Rasul atau sebagai seorang Muhammad? Gitu. Mananya apa? Kalau sebagai seorang Rasul berarti semuanya diam. Pasti ini ada wahyu yang diturunkan. Tetapi kalau Muhammad, saya juga punya usulan dong, kan gitu. Akhirnya Rasul menjawab, "Ana Rasulullah." Jadi ketika melakukan perjanjian tanda tangan itu, beliau berlaku sebagai seorang Rasul, bukan sebagai seorang Muhammad SAW, tapi seorang Rasulullah SAW. Ya, gitu. Akhirnya para sahabat masih kecewa. Walhasil setelah selesai, Rasul juga sampai menyuruh menyembelih korban dan sebagainya sampai pulang. Nah, disinilah kemudian di perjalanan pulang ini muka-muka para sahabat masih terlihat muka-muka kecewa, muka-muka yang tidak puas. Ya, walaupun kemudian Utsman bin Affan dikembalikan, tapi mereka masih tidak puas. Tetapi di tengah jalan pulang itu turunlah surat Al-Fatih dari ayat pertama sampai yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu, kemenangan yang nyata, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang sangat banyak, yang kuat dan banyak. Masya Allah. Ketika surat ini turun lalu disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ternyata justru langsung mukanya berseri-seri. Mukanya berseri-seri dan tersenyum. Sehingga ada yang heran para sahabat. Kenapa ini Abu Bakar kok begini? Nah, terus Abu Bakar bilang, "Ketahuilah wahai kaum, bahwa perjanjian Hudaybiyah itu kemenangan yang sudah Allah sampaikan dalam surat ini. Ini kemenangan. Jadi yang tadi sepintas seperti kita kalah, kita terbocokkan, ternyata justru karena tadi ketika Umar bertanya, "Anta Rasulullah Muhammad?" Ketika Rasul menjawab, "Ana Rasulullah."
ternyata disitulah kemenangannya. Subhanallah, inilah orang-orang siddiq. Akhirnya karena kesiddiqannya Allah beri basirah. Allah beri basirah. Jadi pemikirannya jauh lebih matang, jauh lebih tajam. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua yaitu sejak turunnya surat Al-Maidah. Kita semua tahu surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang menyebutkan tentang Islam itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku dan telah aku beri yang luar biasa, yaitu Islam sebagai agama kalian. Begitu ayat ini turun, kemudian disampaikan kepada para sahabat bergembira, alhamdulillah. Karena dikiranya syariat sudah tidak ada lagi yang turun, tidak ada lagi yang berubah, dan seterusnya. Tapi justru Abu Bakar Siddiq ketika mendengar itu, beliau nangis. Ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Bukankah ini aja yang luar biasa? Bahwa Islam ini sudah sempurna. Tidak akan ada lagi turun syariat-syariat baru. Abu Bakar bilang, bukan itu yang aku tangisi. Tetapi yang aku tangisi, ketika Islam sudah sempurna, maka Rasulullah Muhammad SAW tugasnya sudah selesai. Kalau sudah selesai, untuk apa beliau hidup? Bahkan sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah SWT. Masya Allah. Ini as-siddiq ya ikhwan. Jadi siddiq itu ketika dia menerima apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, akhirnya memantulkan basirah yang luar biasa. Ketika para sahabat agak muram karena perjanjian Hudaybiyah, kalau lalu turun surat Al-Fatih, beliau justru berseri-seri. Tetapi sebaliknya, ketika turun surat Al-Maidah ayat yang ketiga, para sahabat senang, justru Abu Bakar menangis. Karena apa? Sebentar lagi Rasul pasti akan diambil. Karena tugasnya sudah selesai. Subhanallah, dan betul, tidak lama kemudian Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah SWT untuk menghadapnya. Jadi inilah pantulan dari as-siddiq. Maka kalau ingin kita punya basirah, kita harus siddiq dulu. Sebagaimana siddiqnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan disebarkan dan subscribe. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.